Pembicara kita yang satu ini tentunya sudah tidak asing buat kita, yaitu Pendeta Agus Gunawan. Ya, Bapak sekalian, tadi saya mengikuti dari awal dan sejak pemaparan Pak Abineno dengan pelayan inkarnasi, lalu Ibu Ane juga menyampaikan konsep yang dia coba tawarkan. Menurut saya dua hal ini udah luar biasa ya, dari awal sudah merangkum semua isi recharging ya yang kita ikuti pada siang hari ini. Maka itu barangkali nanti ada beberapa hal yang sebenarnya poinnya sama ya, tapi ini coba saya mencoba merefleksikan dari lebih banyak dengan membaca kembali firman Tuhan ya. Baik, Bapak sekalian, tema yang diberikan memang ini peran tim PKBN 2K sekolah dalam membangun relasi dengan peserta didik dan menginternalisasi N2K di era kenormalan baru. Nah, Bapak sekalian, kalau dalam sebuah percakapan di tim, lalu kalau dalam kesempatan kita belajar bersama juga kemarin dengan Pendeta Emeritus Elizabeth Hasikin, lalu saya juga beberapa kali berbicara dengan beberapa pendeta-pendeta yang pernah terlibat di dalam penyusunan PKBN 2K, ada sebuah pertanyaan menarik yang muncul, yaitu sejak kapan PKBN 2K atau nilai-nilai Kristiani itu diimplementasikan di lingkup sekolah kita di WK Penabur. Jadi saudara, kalau ditanya sejak kapan, jawabannya kapan? Kalian coba, ada yang bisa jawab nggak? Sejak kapan PKBN 2K atau nilai-nilai Kristiani itu diimplementasikan di lingkup sekolah kita di WK Penabur? Sejak sekolah Penabur ada, Pak, kalau menurut saya, Pak. Ya, betul. Ya, Bu Dina. Jadi kalau kita bicara sejak kapan PKBN 2K atau nilai-nilai Kristiani itu diimplementasikan di sekolah-sekolah penabur, itu ya sejak sekolah kita berdiri. Ada yang bilang tadi ya 2009. Oh, 2009 karena ada bukunya, buku pedoman pendidikan Kristiani PK Penabur. Jadi Bapak sekalian, kalau kita bicara dengan para pendahulu kita, sejak awal sekolah ini berdiri, yang namanya implementasi nilai-nilai Kristiani itu sudah diimplementasikan melalui cara mengajar, melalui panggilan, kesadaran akan panggilan para guru BPK Penabur yang berada dalam lingkup sekolah kita, sekolah Kristen BPK Penabur, ya misalnya. Nah, lalu mulai 2000, sekitar 2000 dan 2001, PKBN 2 ini mulai apa yang sudah kita lakukan sejak awal. Jadi kalau ditanya udah 72 tahun nih kita mengimplementasikan PKBN 2K misalnya. Nah, sejak 2000 sampai 2001 kita mulai merumuskan. Kita mulai merumuskan apa yang sebenarnya sudah kita mulai sejak awal berdirinya sekolah ini. Nah, menariknya saudara, dalam percakapan itu setelah 2000 sampai 2001 dirumuskan sampai sekarang, pertanyaannya tuh PKB 2K atau nilai-nilai Kristen itu menjadi lebih mudah atau lebih sulit setelah dirumuskan? Ini pertanyaan yang cukup menarik. Saya juga dari kemarin berkira itu. Jadi dari dulu guru-guru kita udah mengimplementasikan nilai-nilai Kristiani. Buktinya apa, saudara? Buktinya saya. Saya ini bukan dari keluarga Kristen. Tapi saya sekolah di sekolah BPK Penabur, dipilihkan oleh orang tua saya cuma karena sekolah BPK Penabur itu terbaik pada waktu itu. Jadi saya masuk sekolah BPK Penabur. Gak ada pilihan sekolah lain, walaupun papa mama saya bukan seorang Kristen. Dan mereka tidak anti-Kristen, artinya tidak dilihat Kristennya. Yang penting anak saya berada di sekolah terbaik. Dan disitulah saya berjumpa dengan guru-guru yang mengimplementasikan nilai-nilai Kristen itu melalui hidupnya. Melalui cara mengajarnya, melalui cara dia menyentuh saya, berinteraksi dengan saya, melalui memahami bagaimana saya mesti bertumbuh dengan baik, benar-benar dia nggak mau. BPK Penabur, dan akhirnya dalam proses itu saya mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang memulai saya tidak tahu. Tetapi saya yakin itu dimulai dari guru-guru BPK Penabur yang semua guru, tidak selalu guru pak, menceritakan dan menampilkan Kristus dalam hidupnya. Ya. Dari situ Roh Kudus bekerja. Jadi kalau saya sekarang menjadi pendeta, saya jadi Kristen, saya merenung kembali kapan ya saya mulai jadi Kristen. Sejak sekolah di BPK Penabur, saudara. Di kelas berapa? Tidak tahu di kelas berapa. Tapi dimulai ketika saya masuk, itulah saya berjumpa dengan Kristus. Yang tidak pernah saya lihat, tidak pernah saya sentuh, tapi saya bisa mengenalnya
setelah saya bersekolah di BK Penabur dan berjumpa dengan guru-guru yang saya yakin mengimplementasikan PKBN 2K, namanya apa waktu itu saya nggak tahu, tapi sejak 2009 jadi PKBN 2K, 2021 melalui visi BPK Penabur dan misinya kita mengenal berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Nah, setelah 2001 dirumuskan, saudara, pertanyaannya menjadi sangat menarik buat saya, apakah kemudian nilai-nilai Kristiani ini menjadi lebih mudah atau lebih sulit? Apakah nilai-nilai Kristiani yang kita susun ini menjadi lebih mudah atau lebih sulit sekali lagi? Tampaknya saudara ada yang berkelakar gitu ya, menjadi lebih sulit, lebih rumit, dan lebih administratif. Ya. Tapi ini menjadi buat saya cukup menarik untuk membuka percakapan kita, saudara. Sebenarnya ketika kita rumuskan ini, kenapa jadi lebih sulit, saudara ya? Nah, makanya itu saudara, sejak 2000-2001 itu, dan saya bergabung di tim PKBN 2K mulai 2004, saudara. Di sana yang saya tahu tentang kalau ditanya orang apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai Kristiani BPK Penabur, apa sih PKBN 2K BPK Penabur itu gitu ya. Dan ini adalah statement yang muncul pada waktu itu, rumusan yang muncul, saudara, yang tampaknya mesti kita ingat bahwa nilai-nilai Kristiani yang diusung di dalam proses pendidikan di BK Penabur adalah nilai yang bersumber dari Alkitab, saya garis bawah bersumbernya, dan berpusat pada Yesus Kristus. Jadi apapun yang kita lakukan, merumuskan apapun di dalam konteks kehidupan kita mengajar di BK Penabur, maka yang namanya nilai-nilai Kristiani itu nilai yang bersumber dari Alkitab. Sumbernya Alkitab. Dan pusatnya adalah Yesus Kristus, sumber keteladanan kita. Jadi kalau orang tanya kurikulum PKBN 2K BPK Penabur apa? Bisa ganti-ganti, saudara ya. Bisa dari mulai PKBN 2K, PKBN 2K, muncul BASE. BASE aja dulu ada 2. BITAF kalau dulu ada, ya BITAF, E-nya tuh ada excellent indeed gitu ya. Pokoknya berantem tuh ngomongin masalah nama BASE itu. Lalu dari BASE itu muncul lagi ada penaburs dan segala macamnya, ada antri 5S, apalagi ya dulu clean and clear dan sebagainya. Tapi semuanya, saudara, yang kita buat itu adalah nilai-nilai yang mestinya bersumber dari Alkitab, bersumber pada Alkitab dan berpusat pada Yesus Kristus. Jadi ini kurikulum besarnya yang ada di BK Penabur. Apapun yang kita mau rumuskan, yang namanya N2K itu adalah nilai yang bersumber dari Alkitab dan berpusat pada Yesus Kristus. Nah, ini menjadi pertanyaan menarik lagi, saudara, ketika saya merefleksikan juga, ya, kenapa jadi sulit? Jangan-jangan, saudara, ketika kita merumuskan ini bahwa nilai N2K ini adalah nilai bersumber dari Alkitab dan berpusat pada Yesus Kristus, ini kan yang menjadi pertanyaan penting. Apakah orang-orang yang akan mendelivery ini dan mengimplementasikannya sudah menghidupi hidupnya dengan bersumber pada Alkitab sebagai kebenaran dari firman Tuhan, dan hidupnya juga berpusat pada Yesus Kristus sebagai sumber keteladanan. Jadi kurikulumnya bisa sehebat apapun, saudara, tapi kalau orangnya tidak punya nilai-nilai di dalam dirinya yang bersumber pada Alkitab dan berpusat pada Yesus Kristus, saya rasa ini akan menjadi sulit. Maka itu menurut saya dalam beberapa pertemuan, di dalam pembuatan kurikulum N2K, lalu di dalam pembuatan kurikulum Merdeka dan sebagainya, saya dan beberapa teman sepakat bahwa yang paling penting adalah misalnya dalam kurikulum Merdeka adalah peran guru. Peran guru ini menjadi sangat penting dalam implementasi PKBN 2K dan juga dalam pengembangan kurikulum. Ya. Kalau gurunya tidak memahami dengan benar, terutama kalau kita bicara N2K adalah nilai yang bersumber dari Alkitab dan pusat pada Yesus. Jadi nggak jauh-jauh, saudara. Sumbernya cuma Alkitab. Pusatnya pada karya Kristus yang kita hayati sebagai anugerah itu, yang sedang kita respon. Bukan sedang mencari keselamatan dengan tindakan baik kita. Nah, maka itu PKBN 2K akan bisa berjalan kalau penghayatan guru terhadap nilai-nilai Kristiani itu secara spiritualitas bertumbuh di dalam dirinya. Ya, bukan semata-mata karena kurikulumnya bagus atau pengembangannya hebat ya. Nah, maka itu saudara, ketika saya menyiapkan bahan ini, saya memang sedang menggumuli bagian ayat yang menurut saya cukup menarik, saudara ya. Ayat ini diambil dari Yohanes 3, saudara.
Ini kisah tentang seorang guru, seorang pengajar, orang hebat di Israel pada saat itu, di kaum Yahudi pada saat itu, yang satu kali malam-malam dia datang kepada Yesus, dan dia dengan sengaja mengambil malam hari, supaya nggak diketahui oleh rekan-rekannya tampaknya, sebab ada sesuatu yang menggelisahkan hatinya, dan dia datang kepada Yesus pada waktu malam. Dan yang menarik, saudara, dalam Yohanes 3 ayat 2 itu, saudara coba lihat ya, baca pelan-pelan, saudara ya. Dia di sana mengatakan rabi ini sebutan juga buat guru di dalam konteks Yahudi. Jadi seorang guru memanggil Kristus, Yesus itu sebagai seorang guru juga, rabi gitu ya. Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Saudara, bagian ini buat saya menarik, saudara ya. Yesus tidak pernah memproklamasikan kalau dirinya guru. Tapi apa yang Yesus lakukan di dalam kesehariannya itu membuat seorang Nikodemus, seorang guru, tertarik. Dan di dalam kalimat yang dia sampaikan, bisa jadi Nikodemus juga merasa bahwa sebagai guru yang hebat ini, kok saya tidak bisa menampilkan sesuatu yang benar-benar apa yang Yesus tampilkan. Maka itu Nikodemus mengatakan, Rabi, kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu kalau Allah tidak menyertai. Dan dia kagum dengan apa yang Yesus lakukan, bukan hanya tentang bagaimana Yesus menyembuhkan, membuat mujizat, tapi dari cara mengajarnya. Bagaimana Yesus mengajar itu menarik banyak orang, sehingga semua orang berbondong-bondong. Barangkali Nikodemus juga melihat, ini orang jadi nggak tertarik lagi sama apa yang dia ajarkan. Sebab apa yang diajarkan Yesus itu lebih menarik, dan itu menampilkan tanda-tanda. Dan tanda-tanda itu adalah tanda-tanda kerajaan Allah. Dan kedatangan Nikodemus, saudara, bisa jadi pada malam hari itu ingin tahu gimana caranya supaya saya bisa menjadi guru yang inspiratif kayak Tuhan. Ya, kita bisa prediksi. Jadi kenapa dia mau datang? Bukan mau cari kesalahan Yesus, enggak. Nikodemus pengen tahu gimana caranya supaya kita bisa menjadi guru yang seperti guru yang diutus Allah. Orang-orang tahu kalau kita ini diutus Allah dan kita menampilkan tanda-tanda itu. Bagaimana saya supaya juga disertai Allah sebagai guru? Nah, saudara, terhadap pertanyaan Nikodemus itu, di ayat selanjutnya Yesus berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, saudara, kalau membaca dua bagian ayat ini, semoga saudara menemukan jawaban yang sama dengan saya. Jadi terhadap pertanyaan bagaimana orang bisa tahu kalau kita ini guru yang diutus Allah, yang menampilkan tanda-tanda kerajaan Allah itu, dan orang bisa melihat bahwa Allah menyertai saya, saudara, jawabannya adalah, kalau orang nggak dilahirkan kembali, ia nggak bisa lihat kerajaan Allah. Kalau orang tidak mengalami pertobatan, kalau orang tidak mengalami pembaruan hidup karena pertobatannya, kalau orang tidak, yang nanti kalau kita lihat dalam Yohanes 3:16, ya, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak binasa kan. Barang siapa percaya kepada Tuhan, maka ia kalau nggak percaya pada Tuhan, maka dia nggak bisa menampilkan atau melihat kerajaan Allah. Kalau orang nggak lihat kerajaan Allah, gimana mau menampilkan kerajaan Allah itu, saudara? Maka saya menggarisbawahi tentang kata dilahirkan kembali, saudara. Ya. Dan terhadap pertanyaan dilahirkan kembali kan, Nikodemus jawab, nanya lagi, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Saya lalu merenung bagian ini begini, bahasanya, gimana caranya saya berubah kalau saya udah kayak begini? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab pertanyaan Nikodemus, pertanyaan manusiawi. Gimana caranya dilahirkan kembali? Tapi kalau dalam konteks sekarang mungkin kita berpikir tentang kalau kita diajak berubah, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apakah masih mungkin saya bisa mengalami pembaruan di dalam hidup saya ketika saya punya karakter seperti ini? Ketika saya udah bertahun-tahun kayak begini, apakah saya bisa mengalami pembaruan itu?
Dapatkah saya masuk kembali ke dalam rahim ibu? Dapatkah seorang bisa masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahir kembali? Secara manusia artinya tidak mungkin, saudara. Ini kan pemikiran ekonomis, pemikiran manusia. Tetapi dan di situ menjadi kritik yang cukup jelas buat Nikodemus. Yohanes 3:10 mengatakan, Yesus mengatakan, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Ya. Saudara, ini menjadi sebuah menarik dalam bacaan yang kita baca. Pertama, kadang-kadang kita punya keinginan yang sama seperti Nikodemus, bagaimana caranya supaya kita menjadi guru yang menginspirasi dalam rangka implementasi PKB 2K. Dan Yesus mengajarkan kuncinya cuma satu, dilahirkan kembali. Kalau enggak, saudara tidak mengalami kelahiran kembali itu, perjumpaan dengan Tuhan itu, saudara tidak akan pernah punya kuasa atau tidak pernah punya kemampuan untuk bisa memperlihatkan kerajaan Allah itu kepada anak-anak. Dan dalam perjalanannya seringkali kita kayak Nikodemus, saudara. Ya. Selalu mengeluhkan, gimana mungkin? Masih bisa gitu? Udah kayak begini. Ya, bagaimana saya bisa berubah? Bagaimana saya bisa menjadi mengimplementasi? Jadi pertanyaan-pertanyaan terus, ya. Dan itu menjadi kritik. Kita ini pengajar di BPK Penabur, dan jangan-jangan kita sama kayak Nikodemus. Tuhan bilang kamu nggak ngerti hal-hal itu. Kenapa? Balik lagi ke sini. Tidak mengalami ini. Craig Russell, saudara, dalam bukunya The Christian Atheist mengatakan banyak orang Kristen itu halusinasi. Kalau dirinya merasa percaya kepada Tuhan, tapi hidup seakan Tuhan tidak ada. Cukup keras kritiknya. Bahkan dia mengatakan, sebagai seorang pendeta, saya juga pernah menjadi pendeta Kristen yang ateis. Pendeta yang percaya kepada Tuhan, tetapi apa yang saya hidupi, apa yang saya tampilkan, tidak mencerminkan apa yang saya khotbahkan. Nah, saudara, ini sebuah, menurut saya, dalam acara recharging ini, mestinya ini menjadi sebuah pergumulan. Balik lagi kan, kalau nilai Kristen itu bersumber dari Alkitab, berpusat pada Yesus Kristus. Kalau kita membaca bagian ini, saya tuh berkali-kali tertegun diam untuk apakah saya juga kayak Nikodemus. Saya menjadi orang-orang yang tidak mengerti. Ya. Saya hanya kagum pada Yesus yang tahu, yang bisa, saya yakin dia dari Tuhan, tapi jangan-jangan untuk bisa mengerti itu saya nggak ngerti. Padahal kuncinya cuma satu, dilahirkan kembali. Dan dilahirkan kembali itu belum tentu kita juga mau. Ya, mengalami pembaruan hidup itu belum tentu kita mau. Ya. Jadi kita adalah pengajar-pengajar, saudara, yang hebat-hebat di Israel, di BPK Penabur, tapi jangan-jangan kita nggak ngerti hal-hal itu. Sama ketika tadi Bu Ana bilang, jangan-jangan bikin PKB 2K, malah kita yang malah merusak anak-anak dengan konsep yang kita buat. Kenapa? Karena di dalam penyusunnya, di dalam orang-orang yang menghidupinya, tidak tercermin ini. Kita nggak ngerti. Kita cuma taunya, oh ini kurikulumnya begini. Tapi menghidupinya saya nggak tahu. Nah, saudara, kalau balik ke lahir kembali, maka ini bicara soal mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Selama bertahun-tahun saudara di BK Penabur, apakah saudara mengalami lahir baru? Apakah saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan terus-menerus sepanjang pekerjaan dan pelayanan saudara? Maka itu menurut saya, dalam sebuah tulisan percakapan gerejawi yang saya lakukan, saya memberi judul, memberi abstrak terhadap implementasi PKB 2K di BK Penabur adalah seperti ini, saudara. Kita perlu mengakarkan PKBN 2K itu ke dalam terjadinya perjumpaan antara Tuhan dan manusia. Sebagai apa? Sebagai inti pendidikan Kristianinya BPK Penabur. Tanpa terjadinya perjumpaan dengan Tuhan dan manusia, saudara, maka pendidikan karakter kita nggak beda jauh dengan orang-orang lain yang mengusung juga pendidikan karakter. Nah, dengan mengakarkan itu ke dalam terjadinya perjumpaan dengan Tuhan, sebagai inti dari PK kita, pendidikan karakter kita, ini akan memberi hidup, saudara, pada dua hal yang kita kerjakan terus dalam pelayanan kita di BK Penabur, yaitu jalinan iman dan ilmu. Bukankah itu yang saudara lakukan? Menjalin namanya iman dan ilmu itu dalam proses pembelajaran di BK Penabur. Dan itu untuk apa? Dan ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan yang namanya iman dan ilmu itu, maka kita meyakini profil base itu adalah mereka akan hadir di dalam
kehidupan dalam dunia ini menghadirkan kerajaan Allah demi pelayanan itu. Dengan 3 moto kita. Saya coba pelan-pelan supaya kita memahami sama-sama, saudara. Ya. Dan saya yakin bertahun-tahun guru-guru sampai saat ini menjalin 2 hal itu. Ya. Dan kita perlu memberi iman pada ilmu, ilmu pada iman kita. Ya. Maka ketika BPK Penabur dikritik, saudara, BPK Penabur terlalu akademis. Yang dipentingin akademis. Gak ada imannya. Kata siapa, saya bilang. Ketika saya mempelajari bagian dari firman Tuhan, justru akademis adalah bagian dari perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang berprestasi itu adalah orang yang mestinya memahami bahwa panggilan kepada dirinya adalah untuk duk in altum, bertolak lebih dalam untuk menebar jalan. Jadi kalau Bapak Ibu, ini saya sudah serahkan juga paper kecakapan gereja saya kepada teman-teman di Biro Kekar, dan itu boleh diakses oleh semua guru untuk dibaca. Ada satu bagian di mana saya berbicara tentang Kristus Sang Logos, dan di situ saya berbicara tentang bahwa memang pendidikan di BPK Penabur dibawa ke arah excellent. Sebab pada awalnya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu Allah. Dan ketika bicara firman adalah logos itu, dalam bahasa Ibrani-nya dilekatkan dengan kata dafar atau dabar, saudara, selalu dilekatkan dengan kata mencipta. Mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Maka seluruh pendidikan BPK Penabur, kalau kita memahami dalam konteks sumber kita Alkitab bahwa kita diciptakan serupa dengan segambar Allah, maka BPK Penabur selalu membawa anak-anak kita dari situasi berdosa, kehilangan rupa dan gambar Allah itu menuju pemulihan. Dan akhirnya kita berharap anak-anak BPK Penabur menjadi anak-anak yang ikut serta di dalam karya penciptaan Tuhan sampai saat ini, yang dimana Tuhan terus mencipta bersama-sama dengan kita. Dan itu yang disebut dengan akademis. Itu yang namanya excellent. Maka kita bangga bahwa ada anak-anak penabur yang berkiprah luar biasa di dalam dunia ini. Menemukan vaksin, menemukan kecanggihan-kecanggihan yang baru. Dan itu mestinya diwarnai dengan semangat iman mereka, saudara, yang hadir dijalin selama mereka bersekolah di BPK Penabur. Ya. Maka itu kalau kita bicara lahir baru mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita sebenarnya sedang melayani anak-anak untuk memperjumpakan mereka dengan apa yang sudah kita jumpai dalam kehidupan kita. Kekristenan bicara soal anugerah Allah yang diterima oleh manusia, dan sekarang ini kita merespon sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Bukan sedang mencari anugerah Allah itu. Ya, dan indikator dari perjumpaan itu adalah, maka bentuknya adalah persembahan syukur. Sebagai guru kita melayani, mempersembahkan diri kita, waktu kita, tenaga kita, bahkan kadang-kadang materi kita. Dan murid-murid juga mengalami hal yang serupa dengan kita. Tadi Bu Ane juga udah mengatakan, maka prinsipnya kalau ditanya indikatornya apa, ya ini, to be the living testimony of God's great love and goodness in life. Menjadi kesaksian hidup dan kasih dari kebaikan Tuhan yang besar dalam hidup. Mereka menemukan, mereka berjumpa dengan Tuhan itu. Bukan sekedar punya pengetahuan tentang Tuhan, tapi mereka berjumpa. Sampai saat ini saya sendiri nggak bisa mendefinisikan Tuhan, tapi saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui proses pendidikan di BPK Penabur. Yang kalau saya katakan dengan 3 kata itu selalu membuat saya takjub, tergetar, terpesona. Dan itu dihasilkan oleh guru-guru yang sejak awal memenuhi panggilannya untuk ada di BPK Penabur untuk apa? Untuk melayani, memperjumpakan anak-anak kita dengan Tuhan. Ya. Maka itu lahir baru itu gimana sih Bapak Ibu sekalian? Saya rasa tiga hal ini bisa jadi indikator kita. Apakah saudara punya keintiman nggak dengan Tuhan? Atau saudara sudah terlalu jauh dari Tuhan? Jadi intimacy with God itu menjadi sangat penting orang yang lahir baru dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, ketika dia punya keintiman dengan Tuhan, punya momen doa, punya membaca firman Tuhan setiap hari, dia menghidupi itu, maka terjadilah perubahan perilaku di dalam dirinya. Dan kalau sudah mengalami perubahan perilaku, dan itu akan tercermin pada cara mengajarnya, pada cara memperlakukan anak-anak, pada cara memperlakukan orang lain dalam hidupnya, yaitu kesediaan berbagi. Nah, saudara coba tes aja dalam diri saudara, apakah saudara sudah punya 3 hal ini enggak? Intimacy with God, keintiman dengan Tuhan,
perubahan perilaku ke arah yang baik, ke arah yang Paulus katakan kesempurnaan seperti Kristus, ya. Dan ketiga ada kesediaan berbagi. Yang kalau kita bilang pusatnya Yesus adalah saudara tinggal melihat bagaimana cara Yesus berhadapan dengan banyak kasus dan banyak persoalan. Apakah Yesus lari? Enggak. Sampai tengah malam pun, meskipun dia lelah, tapi dia melihat seperti orang-orang itu, murid-murid itu seperti domba yang nggak punya gembala. Dan dia menyediakan waktunya untuk mereka. Nah ini saudara 3 hal yang penting menurut saya yang perlu kita sama-sama gumuli di dalam panggilan kita, pemaknaan kita terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Maka itu saudara ada the spiritual formation of teachers, ya, guru-guru itu punya di sekolah Kristen itu. Saya mengusung apa yang Pak Kuntadi almarhum katakan dalam, saya ingat terus saudara, dalam persidangan pleno BPK Penabur di Bandung tahun 2012 karena saya jadi panitia. Pak Kuntadi berkali-kali dalam sesinya mengatakan peran guru itu di lembaga institusi Kristen, apalagi BPK Penabur, mestinya punya peran yang berbeda. Sebab di situ perannya itu dimaknai dalam rangka dia meneruskan tradisi mengajar Yesus. Ya, bahkan ada undangan dari Tuhan untuk pergilah, jadikan semua bangsa muridku, ajarlah mereka. Ya, jadi peran guru adalah peran dalam rangka meneruskan tradisi mengajar Yesus, saudara. Berarti ini kan luar biasa, saudara. Siapa kita sampai diundang untuk bisa berperan seperti ini? Ada yang merasa karena saya hebat? Nggak ada, saudara. Kalau kita tadi bicara kerapuhan, kita bicara tentang ketidakberdayaan dan sebagainya, kita orang-orang yang rapuh dan tidak berdaya, tidak punya kuasa apa-apa. Ya. Kita merasa punya, tapi belum tentu sebenarnya kalau kita udah berjumpa dengan Tuhan yang penuh kuasa itu. Ya. Ketika Yesus bilang kepada Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Petrus pernah bicara gini, saudara, Guru, telah sepanjang malam aku bekerja keras dan aku nggak dapat apa-apa. Kenapa Petrus kayaknya nggak langsung bertolak lebih dalam? Karena dia tahu, dia nelayan. Dia tahu ini waktunya bukan nangkap ikan. Kalau bertolak ke tempat yang dalam, itu juga harusnya lagi pasang. Gimana caranya mau nangkap ikan? Tetapi karena engkau menyuruhnya, maka engkau bertolak juga. Maka dia bertolak bersama Yesus, dan ketika dia lempar jaring, 3 perahu penuh, saudara. Di situ ada 2 kata yang menarik buat saya, yaitu takjub, karena banyaknya ikan, dan di situ dia merasa berdosa, segala kehebatan yang dia pikir sebagai nelayan bertahun-tahun itu hilang di hadapan Tuhan. Dia mengatakan, pergilah daripada aku Tuhan, sebab aku ini orang berdosa. Saudara bisa baca dalam Lukas 5 ayat 1-11. Dan Tuhan bilang apa? Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Mulai sekarang engkau berjalanlah bersamaku, berproses bersamaku. Sebab saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini nggak punya banyak kuasa. Saya ini orang yang mau hidup dalam kuasa Tuhan. Nah, inilah perjumpaan saudara dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan akan memberikan pembeda, ya, bagi guru yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan di tengah nggak punya apa-apa, nggak dapat apa-apa, meskipun telah bekerja keras sepanjang malam, undangan Tuhan itu anehnya tuh selalu duk in altum. Bukan istirahat tuh sejenak ya, udah holiday dulu, healing dulu deh, nggak usah ngapa-ngapain. Enggak. Di tengah Petrus sedang putus asa dengan apa yang sedang dia kerjakan, saudara, undangan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan itu akan selalu mengajak kita bertolak ke tempat yang dalam. Duk in altum. Untuk menebar jala. Untuk apa? Untuk saudara diundang untuk mengalami rasa takjub sekaligus merasa terus tidak layak di hadapan Tuhan. Meskipun tidak layak, toh saudara, undangan itu tetap hadir bagi diri Petrus dan diri kita untuk meneruskan apa yang Tuhan Yesus mulai, yaitu mengajar, menyembuhkan, dan memulihkan. Maka itu saudara, kalau kita bicara, oh lahir baru kan saya udah pernah. Betul, saudara, lahir baru ada yang udah dibaptis, ya. Tapi yang namanya perjumpaan dengan Tuhan itu tidak terjadi satu kali. Perjumpaan dengan Tuhan itu terjadi berkali-kali sepanjang kehidupan pelayanan kita sebagai guru. Apakah Petrus ketika diajak pertama kali udah dapat ikan dia merasa udah paling sempurna? Bisa jadi. Karena waktu ditanya kata orang siapa aku ini, Petrus jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Belum satu pasal lewat di Matius 16, saudara, Yesus menceritakan tentang bagaimana dia akan ke Yerusalem, menderita, mati disalib, dan bangkit. Petrus tarik tangan Yesus dong, dan dia bilang, jangan bilang gitu dong,
Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Maka Yesus langsung bilang apa? Pergilah engkau, enyahlah kau iblis. Barang siapa mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya, pikul salib, dan ikut aku. Nah, saudara, perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang paling tragis dalam diri Petrus apa? Ketika dia melihat mata Yesus menatapnya, ketika ayam berkokok. Ya, dalam hidup perjalanan sebagai guru, barangkali kita juga melupakan Tuhan, bahkan tidak mau mengakui Tuhan dalam hidup kita. Maka itu saudara, dalam refleksi itu, dalam beberapa firman Tuhan yang kita baca, saya kemudian memberikan gambaran terhadap kata penabur profesionalisme yang pertama itu. Lalu saya melihat bahwa profesionalisme pekerjaan dan pelayanan itu tercipta dalam sebuah paradoks antara panggilan dan pembelajaran sebagai respon. Jadi saya yakin saudara tidak ada dari kita punya kualitas yang memenuhi syarat. Siapa yang merasa paling hebat sekarang? Nggak ada, saudara. Tapi Tuhan memanggil juga. Dan setiap kita yang dipanggil Tuhan harus menyadari paradok ini. Bahwa di satu pihak dirinya nggak hebat. Sehingga Tuhan memanggilnya. Tapi di pihak lain Tuhan memanggil kita untuk menerima misinya. Bahkan missio Dei, misi Allah. Dan ini berarti, saudara, dalam paradoks itulah kita harus rendah hati. Selalu belajar rendah hati, syukur. Meskipun saya udah bertahun-tahun, saya udah jadi paling hebat di BPK Penabur, tapi tetap rendah hati. Serta menghargai penghargaan Tuhan atas diri kita. Kita menghargai penghargaan Tuhan itu dengan terus, saudara, berkali-kali dalam perjumpaan itu minta diajar dan minta belajar untuk semakin layak menerima anugerah istimewa ini. Sebab siapa yang bisa mengakhirinya dengan baik kalau bukan dalam penyertaan Tuhan? Ya. Lihat aja perjalanan Petrus, saudara. Berkali-kali Petrus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berkali-kali Petrus nggak ngerti soal Mesias itu apa sih. Karena dalam konteksnya kan Mesias politik di kepala dia. Tapi kalau dalam karya Allah, Mesias itu kan bukan Mesias politik. Mesias yang membebaskan. Mesias yang memulihkan. Maka itu, saudara, dalam pemahaman itulah, kemarin itu saya dapat tagline yang cukup menarik buat saya. Yang mungkin selama ini kita salah. Kenapa? Karena PKBN 2K ketika kita rumuskan menjadi latihan karakter. Padahal PKBN 2K itu bukan sekedar latihan karakter, saudara. Tetapi buah dari perjumpaan dengan Tuhan. Murid-murid kita ngalami nggak perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidup mereka? Itu yang paling penting. Bukan murid-murid kita dilatih karakter, mereka takut untuk melakukan yang salah, tapi tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi PKBN 2K sekali lagi, saudara, bukan sekedar latihan karakter, tapi buah dari perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Latihan karakternya bisa kita lakukan, tapi yang penting adalah bagaimana memperjumpakan mereka dengan Tuhan yang mengubah mereka. Paulus mengatakan, Apolos menanam, aku menyiram, kan yang memberi pertumbuhan Tuhan. Maka jangan pernah lupa untuk memperjumpakan mereka dengan Tuhan yang akan mengubah hidup mereka. Ya. Maka itu, saudara, dalam proses perjumpaan dengan Tuhan kita bisa melihat bagaimana terjadilah kemampuan melihat. Petrus bagaimana melihat Tuhan, dari yang tidak kenal menjadi kenal. Petrus melihat dirinya, Petrus melihat kesempatan baru, Petrus melihat masa depan. Ini yang namanya kemampuan bervisi. Melihat yang di permukaan tidak tampak, melihat di balik yang tampak, melihat yang mungkin tadinya tersembunyi oleh karena penghalang, ada dosa, ada kemandekan, sehingga kita nggak bisa lihat kalau saya punya potensi seperti ini. Dan visi juga bukan hanya melihat ke depan, saudara, tapi juga ke dalam diri. Dia meraba kompetensi, tembus ke hati nurani di mana roh Tuhan bekerja, mereguk kekuatan kita yang tidak terbatas, yang tadinya kita, oh bisa ya saya bisa seperti ini sekarang. Maka kuasa Tuhan yang penuh anugerah itulah yang memberi daya tembus untuk melihat ke masa depan. Jadi visi itu terkandung di dalam dan terlahir dari perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mau jadi guru yang punya visi, maka kita itu harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu terus-menerus. Dan dalam perjumpaan dengan Tuhan itu bukan hanya visi. Kemudian misi juga diberikan oleh Tuhan, diterima oleh kita sebagai manusia, sebagai orang yang sedang merespon anugerah itu. Dan di luar perjumpaan dengan Tuhan, saudara, kita kering. Kita nggak punya visi, kita nggak punya misi. Barangkali kita jadi kayak Petrus, udah sepanjang malam bekerja keras, tapi nggak dapat apa-apa. Nggak menemukan makna dari apa yang kita lakukan, saudara. Maka itu, saudara,
Howard Hendrick mengatakan mengajar itu untuk mengubah hidup. Pengajar yang baik itu selalu mengajar dari limpahan hidup yang penuh. Limpahan yang mana? Limpahan dari perjumpaan dengan Tuhan yang terus berkali-kali mengubah terus hidupnya, membuatnya semakin intim, dan kemudian tampil dalam kesediaan untuk berbagi kepada murid-muridnya. Ya, berbagi kehidupan, ya, berbagi semangat, berbagi apa yang paling berharga di dalam hidupnya, yaitu perjumpaannya dengan Tuhan itu. Maka penting bagi kita, misalnya kalau kita bicara implementasi PKBN 2K, jangan jauh-jauh dulu. Program apa yang gede-gedean, nggak usah, saudara. Tapi mulai dulu dengan basis kelas. Sudahkah kelas itu dibentuk untuk sesuatu yang istimewa? Sudahkah guru menjadi gembala yang bersahabat di situ, dan sahabat yang menggembalakan? Nanti ada programnya, saudara, yang akan sedang disusun oleh teman-teman Biro Kekar Jakarta. 2 program, sahabat untuk siswa dan tutor sebaya. Dan dua-duanya kita beri landasan teologis untuk bisa memahami, baik gurunya maupun muridnya. Ini bukan yang pinter bantu yang bodoh, misalnya di dalam konsep tutor sebaya. Tapi saya mencoba menggambarkannya sebagai perjalanan 2 sahabat menuju Emmaus, yang di sana di tengah-tengah itu ada Yesus. Sehingga dua-duanya mesti mengalami hati yang berkobar-kobar. Bukan satu merasa paling hebat, yang satu merasa minder karena diajarin terus. Ya. Maka itu ini yang menjadi penting. Kita percaya Tuhan menempatkan wali kelas, guru-guru untuk menjadi sebuah tim. Untuk menjadi sebuah persekutuan yang saling membangun. Saudara, kelas mesti dilihat menjadi tempat relasi guru dan murid, termasuk di dalamnya orang tuanya, yang terjadi dalamnya segala macam studi, baik yang akademik maupun spiritualitas. Kan kita menjalin iman dan ilmu tadi. Dan di dalam kelas tidak hanya ada terjadi proses pembelajaran, tapi kelas bisa jadi tempat bersekutu. Jadi KTB, jadi komsel, yang saling membangun. Di dalamnya ada doa, ada pujian, ada ibadah, bukan hanya sisi-sisi akademis di situ. Dan itu menjadi sebuah persekutuan yang indah buat anak-anak. Nah, pertanyaan saya, saudara merindukan ini nggak di BPK Penabur? Menurut saya pusat pelatihan dari seluruh pelatihan spiritualitas akademik, bagaimana memandang kehidupan, bisa terjadi juga dalam kelas. BPMSW tampaknya akan mengarahkan ke sini, saudara. Yang pertama, ada konsep eklesia domestika, gereja rumah tangga. Tapi ada satu lagi yang sedang kita sama-sama pelajari, sedang dibikin konsepnya, dan salah satunya ini, eklesia sekolah. Bahwa sekolah itu menjadi gereja juga, menjadi tempat bersekutu bersama. Dan itu guru-guru menjadi sahabat di situ yang mengembalakan, dan gembala yang menyahabati. Ya. Nah, saudara, ada satu tulisan yang saya mau ngajak kita sama-sama membaca dari seorang penyair Libanon, namanya Khalil Gibran. Mungkin ada yang udah baca, tahun 2000 dia nulis gini, saudara. Bila engkau bekerja dengan cinta, itu berarti engkau menenun dengan sutra dari hatimu. Seakan kekasihmu sendiri yang mengenakannya. Itu berarti engkau menabur dalam kelembutan. Memetik dengan sukacita, seakan kekasihmu sendiri yang menikmatinya di meja perjamuan. Kerja adalah cinta yang menyatu, kasih yang tampak, dan jika engkau tidak bisa bekerja dengan cinta, tetapi dengan keengganan, maka baiklah bagimu meninggalkan ruang kerjamu dan duduk di pinggir jalan sambil mengemis sedekah. Sebab jika engkau bekerja sambil bersungut-sungut, sebenarnya engkau tengah menabur racun ke dalam adonan rotimu. Dan jika engkau bekerja setengah hati, sebenarnya engkau tengah membuat roti busuk yang membuat sakit perut. Dan jika engkau menyanyi seindah lagu bidadari, tetapi jika engkau berdendang tanpa cinta, maka tembangmu hanya membuat bising telinga orang saja. Nah, saudara membaca karya Khalil Gibran ini, maka menarik bahwa di dalamnya itu ada selalu kata, lakukan itu dengan cinta. Maka itu kalau kita bicara guru, bicara pengabdian, kemarin baru Satya Karya, bahwasanya pengabdian itu tanya kepada guru-guru, selalu menuntut yang namanya pengorbanan. Betul nggak sih, bos kalian? Saya ngobrol dengan satu guru BPK Penabur Jakarta. Tadi saya ingat namanya, kok saya lupa namanya ya. Seorang ibu di SD, dulu SDK 3, lalu pindah ke SDK 4, 35 tahun dia dapat penghargaan. Saya tanya, dia ngobrol dengan datang dengan suaminya, ngobrol bertiga, kami sambil menikmati makan malam. Anaknya 4, saudara. Ya. Suami kerja, ibu kerja, rumah di Bekasi. Dan ketemu lagi dengan istilah guru-guru BPK itu, kalau pergi, pulang, nggak pernah ketemu matahari. Lalu saya tanya, gimana caranya 4 anak itu, Bu, jadi sarjana semua?
Dia bilang pengabdian itu selalu menuntut pengorbanan, tapi disitulah ada penyertaan Tuhan katanya. Dua-duanya sibuk, tapi anak-anak saya mungkin melihat ayah dan ibunya bekerja dengan cinta buat mereka. Ya. Dan tidak ada dari 4 anaknya yang narkoba atau main yang aneh-aneh. 4-empatnya di sarjana, satu lagi tinggal nunggu sarjana. Ya. Ini pengabdian yang selalu menuntut pengorbanan. Dan dia mengatakan BPK udah begitu baik buat saya. Dan saya merasakan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam mengajar. Hanya pandemik membuat saya menyerah katanya. Karena udah usia, jadi dulu kalau ngajar tuh senang ketemu anak, kalau di SD pakai Zoom itu jadi susah katanya. Nah, saudara, pengorbanan yang dilakukan demi idealisme tertentu akan berbuah sukacita rohani. Bagaimana ibu tadi bercerita, dan ketika saya tanya, sekarang waktu udah ngajar cucunya anak ibu yang dulu ajar, wah jangankan cucu, ada yang udah buyut Pak, katanya diajar. Ya. Bahkan ada yang udah S3, dia cerita nama muridnya yang udah S3, saudara. Saudara lihat bagaimana kisah pengorbanan yang didorong oleh rasa cinta akan melahirkan kebahagiaan sejati. Ya, nggak ada ceritanya murid-murid datang bawa oleh-oleh, bawa apa untuk apa yang dia abdikan, nggak ada. Mendengar muridnya udah S3 aja itu menjadi sebuah kegembiraan. Mendengar muridnya berhasil itu menjadi sebuah kegembiraan. Ya, dan berkali-kali dia mengatakan kalau bukan Tuhan, ya mana ada yang tahan kerja di BPK Penabur. Begitu bosnya. Kalau bukan Tuhan, pergi pagi, pulang malam, nggak ketemu matahari. Maka itu dalam perjalanan pelayanan, saudara, paradoks pengorbanan ini menjadi menarik. Apakah saudara dalam setiap tindakan berkorban ada rasa sukacita? Dan ini menjadi penting. Apakah saudara hari ini juga dalam proses mengajar di BK Penabur entah berapa tahun, masihkah sukacita dari Tuhan itu hadir? Ya. Kalaupun ada, saudara, pertanyakan kenapa hal itu bisa terjadi? Ini saudara istilah omnia vincit amor, ya. Cinta mengalahkan segalanya. Temukan cinta itu saudara untuk bisa saudara mengajar dengan luar biasa. Betapa kekuatan cinta yang tadi kita baca dalam karangannya Khalil Gibran memampukan setiap pribadi mengubah pengorbanan itu menjadi kebahagiaan. Dan pusatnya kan Yesus Kristus yang berkorban bagi kita. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Betapa perjuangan Yesus di Taman Getsemani itu begitu berat, saudara. Tapi karena cinta, itu kemudian menjadi kebahagiaan melalui kebangkitannya. Jadi, saudara, sosok guru berada dalam dua dikotomi yang berbeda, selalu antara tugas dan panggilan. Beberapa di antara kita barangkali tidak hendak menjadi guru mungkin awalnya. Tapi toh dalam perjalanan dan perjumpaan berkali-kali dengan Tuhan, kita memberi makna baru antara tugas dan panggilan sebagai guru, terutama di BK Penabur Jakarta. Kalau saudara lupa dengan ini, ingat 1 Korintus 16 ayat 14, saudara. Ya, dalam 1 Korintus 16 ayat 14 itu, lakukanlah pekerjaanmu dengan kasih. Itu cuma segitu ayatnya, saudara. Ya, kasih yang mana? Kasih yang pernah berjumpa dengan saudara, yaitu kasih cinta Tuhan yang hadir dalam kehidupan saudara. Ya. Maka itu Glenn Fredly pernah bilang gini, saudara, kenapa dia selalu menciptakan karya yang baik dan orang-orang suka dengan karyanya? Glenn Fredly cuma bilang singkat, apa yang dari hati itu akan sampai ke hati, saudara. Nah, pertanyaannya, saudara, apa yang ada di hati saudara? Cinta Tuhankah yang hadir, yang saudara alami dalam perjumpaan dengan Tuhan itu? Nah, ini menjadi bahan yang saya mencoba ajak kita berefleksi, saudara. Sebab menurut saya, namanya perjumpaan dengan Tuhan tidak bisa kita samakan. Tapi 3 hal itu menjadi penting. Keintiman dengan Tuhan, perubahan perilaku, dan kesediaan berbagi. Dari sekian banyak yang lainnya. 3 ini dulu aja, alat ukur kita. Ya, apakah kita mengalami perjumpaan Tuhan yang membuat kita intim dengan Tuhan? Mengubah perilaku kita ke arah yang lebih baik dan kesediaan kita untuk berbagi. Di dalam proses belajar, mengajar, dan sebagainya. Ya. Apakah yang sedang saudara lakukan hari ini itu dari hati saudara yang mengalami perjumpaan? Kalau iya, saya yakin akan sama. Apa yang saudara sedang ajarkan akan sampai ke hati anak-anak. Tanpa harus memperlihatkan siapa itu Yesus. Tapi mereka akan berjumpa dengan Yesus melalui saudara. Nah, saudara, nanti kita akan berdiskusi, ya. Saya berikan sedikit, tapi saya ini akan putar film, mengakhiri presentasi saya. Nanti saudara coba diskusi tentang paradoks ini. Saya minta saudara diskusi tentang memaknai ini.
memaknai bekerja di PKK Penabur. Sebab cerita-cerita saudara akan cerita yang pasti berbeda-beda. Dan ambillah kesempatan untuk bercerita bagaimana saudara bertemu dengan cinta Tuhan. Di tengah ketidaklayakan, di tengah kerapuhan, tapi saudara menemukan pertolongan Tuhan yang memampukan saudara untuk mampu melayani sebagai guru di PKK Penabur Jakarta. Yang selalu membuat saudara takjub, tergetar, terpesona sampai hari ini. Dan teman-teman barangkali ada yang membutuhkan kisah itu. Ya, supaya dia juga menemukan dari kisah yang sederhana itu bagaimana perjumpaan dengan Tuhan itu terjadi. Nah, saudara, di akhir saya mencoba putarkan satu film. Semoga nggak putus-putus, semoga internet saya kuat ya. Saudara lihat ini satu guru yang begitu inspiratif ya. Dan dia mengajar dengan hatinya. Test question alert. Test question alert. Note from the big giant head. I don't fall asleep in this class. I just don't. And it's weird because I can remember falling asleep in every other class. I've never had a teacher like him at all. Like calculus, every day, just I pass out. Like, he's probably one of the teachers, like, probably when I'm 75 years old, that I'll still remember. ROTs, I fall asleep in there all the time. He's the epitome of what I think a teacher should be. Go ahead, talk Papa. How do you know how far this is right now? You know what? I think, that's what I was afraid of. Okay, go ahead and go get that potato for me, please. Mr. Wright has a key to the city. Saya percepat ya. Ini kisah gurunya, tapi saya mau lihat kehidupan guru itu setelah pulang sekolah. Really, really fast. He was breathing 180 times a minute. Ini dia bercerita tentang anaknya yang cerebral palsy. Breathes about 60 times a minute. That's once a second. Think about breathing that fast. You get pretty tired after a while, wouldn't you? You get all your homework done? Yeah, yeah. Can you breathe a little better now, Adam? Huh? Does that help? Huh? That help right there? You got a good head of hair. Do you like music? Loves music. How do you sign music? Come on. That wasn't. That was signing time. How do you sign music? Okay, so that's music. We then found out he was completely blind. Okay? He was born with something called Joubert syndrome. Only 417 people in the Ini ngajar whole world fisika, have it. tapi And what it ngajarin is juga tentang, dia menceritakan tentang autosomal anaknya. recessive disorder, where my wife has to have a gene and I have to have a gene that puts us together, and it causes this to happen. So I have a completely intelligent little boy, but he can't control what his body does, even though his body is completely functional. The mere fact that right now your butt's on that chair, your butt tells your brain which way up is. His brain doesn't do that. So the mere fact that you can sit down and sit up is a miracle. Let's go. All right, pal. That's it. Keep going. Oh! He is extremely self-abusive. For instance, if he gets scared or if he gets upset, he'll just start taking his fist and pounding his face as much as possible. If he wakes up and he gets scared and I'm not there, he'll roll out of bed and just start pounding his face on the floor. Stay in bed, please don't. Constantly take his legs and just pound him on his wheelchair until he gets all bruised and bloody. So when I started getting a wrap on what all this was about, all those dreams of ever watching my son knock a home run over the fence went away. And talk about getting pissed at God. I was pissed. Because you know the whole thing about where the universe came from? I didn't care. What I care about is why. And you can pick on me all you want, but when you pick on my little boy, that's wrong. A totally innocent little baby and you're making him do that. I started asking myself, what was the point of it?
so as we went through all this, it was Abby that sort of taught me why. One day, I went up to her room, and she had Adam in the middle of all of her dolls. And I'm thinking, what are you doing? She said, playing with my little brother. I'm thinking, he doesn't know how to play. And she said, Adam, she said, like, hand me a doll or something, and he just smacked it. And I'm thinking, wait a minute, if he smacked that, he can see. When did you find out he could see? He said, I don't know, he just started smacking dolls. And I'm thinking, holy mackerel. And so then we started working with him and trying to teach him a little sign language. And there was nothing more incredible than the day you see this. What's that mean? Daddy, I love you. So cool. That's when I knew it didn't care about how things work anymore. It's the reason why things work is because of love. So there's something a lot greater than energy. There's something a lot greater than entropy. It's the fact that what's the greatest thing? Love. That's what makes it all the why we exist. So in that great big universe that we have with all those stars, who cares? Well, somebody cares about you a lot. And as long as we care about each other, that's where we go from here. Thanks for sitting behind us. I needed you yesterday. You hear me? Yeah. I know, it's hard, it's hard. Man, it's a hard story. You okay? Threw it up in the air, and the raven would swoop down and grab the rag in his beak. Good, turn it to me. But he could not. Ya, saudara, kalau nanti Pak Saudara mau lihat bisa di YouTube ya, Ride Slow judulnya ya. Bagaimana seorang guru fisika yang dalam kehidupannya punya anak seperti itu, tapi dia mampu tetap berbagi dengan murid-muridnya, dan dia akhirnya mengatakan bahwa cuma cinta Tuhan yang membuat saya bisa mampu menjalani dengan sukacita, ya, dan dia bisa berbagi kepada anak-anak, dan anak-anak belajar bahwa kehidupan itu susah ya Pak, ya susah, tapi Tuhan yang membuat saya mampu melewatinya, dan tetap bersyukur memiliki anak seperti itu.